Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi dalam video ini saya akan mempraktekkan menggunakan software Word PLS, di mana contoh kasusnya itu contoh kasus moderasi. Softwarenya Word PLS. Kita langsung aja ke contoh kasus. Jadi saya mulai dari sini. Nah, jadi misalkan diberikan model SEM-nya seperti ini. Nah, ini dia. Ini modelnya. Jadi dari sini saya mau buat di sini. Jadi di sini ada 5 variabel ya. Ada 5 variabel. Ya, misalkan ada teknological ya. Itu misalkan X1. Ada namanya human, itu X2 kan. Organizational kan, itu X3-nya. Kemudian ada customer knowledge itu misalkan Z, dia sebagai variabel moderasinya. Kemudian customer satisfaction kan, ini sebagai Y-nya. Oke, jadi ada 5 variabel. Kemudian kita ingin mengetahui masing-masing variabel ini ada berapa item pertanyaan. Kita bisa lihat di sini, oh di organizational ada 7 item pertanyaan. Oke, ada 7. Kemudian di human resource ada 6 pertanyaan. Di technological ada 4 pertanyaan. Di customer knowledge ada 7. Di customer satisfaction ada 3. Oke. Mantap. Nah, dari model ini ada 6 hipotesis yang kita ajukan. Ini kita hapus ya. Hipotesisnya X1 berpengaruh misalkan ya. Hipotesis yang pertama misalkan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y-nya. Atau technological resources berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction-nya. H2-nya apa? H2-nya X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Atau human resources berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. H3-nya apa? Organizational, ya X3 lah gitu kan. X3 gitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. H4, nah H4 ini moderasinya. Customer knowledge signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X1 terhadap Y, atau Z signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X1 terhadap Y. Itu H4-nya. H5-nya tinggal kita copot saja. Di sini ada H5, di sini ada H6. Ya, di sini X2, di sini X3. Nah, jadi total hipotesis yang akan kita uji ada 6. 3 hipotesis, H1, H2, H3 itu pengaruh langsung. H4, H5, H6 itu pengujian moderasinya. Oke, datanya seperti ini. Nah, ini X1-nya ada 4 item pertanyaan. X2-nya ada 6 item pertanyaan. X3-nya ada 7 pertanyaan. Sampai Y-nya ada 3 pertanyaan. Di sini untuk contoh kasusnya ada 7.776 responden. Ini contoh aja. Nah, sekarang kita akan gunakan Word PLS untuk menjawab hipotesis yang tadi. Pertama, kita harus copy datanya. Jadi, tunggu ya, kita masuk ke tutorial Word PLS. Ini dia. Nih. Oke, kita buat file dulu, teks dokumen. Kita buat data Word PLS. Buka, ya masih kosong seperti ini kan? Kosong. Sekarang kita copy dulu semuanya. Ini kita blok aja. Nah, kita copy. Ini kan sudah di copy nih sampai bawah. Kita pindahkan di sini. Ctrl V. Nah, ini dia. Oke, sudah dipindahkan. Jangan lupa di save. Kemudian di close. Oke, sekarang ini kita close saja.
Sekarang kita jalankan dulu Word PLS-nya. Di sini saya menggunakan Word PLS versi ketiga. Kita pilih Proceed to Use. Oke, kita pilih langkah ke-1. Ya, kita create project terlebih dahulu. Oke, kita cari kita mau nyimpan di mana projectnya. Kita simpan di D, misalkan My YouTube, tutorial Word PLS. Nah, di sini. Nah, kita buat tutorial Word PLS. Save. Oke, muncul nggak di sini ya? Belum. Nanti dia muncul. Ya, belum. Kita proceed to step 2. Nah, di sini kita mengimport data yang ini tadi ya, data teks dokumen ini kita import ke dalam Word PLS. Nah, kita pilih open. Oke. Kemudian kita pilih next, finish. Oke. Kita pilih oke, yes. Kita pilih oke. Selesai tahap kedua. Kita masuk ke dalam tahap ketiga, pre-process data. Nah, di sini kita cek ada nggak data yang missing atau ada nggak data yang hilang gitu. Oke, lagi dicek dia. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai, katanya aman-aman aja. Kita pilih oke, kita pilih oke, kita pilih yes. Nah, baru di langkah keempat ini kita mulai menggambar model SEM-nya. Define SEM model. Kita tunggu dulu. Nah, kita mulai menggambar di sini. Latent variable. Kita sini, kita buat X1-nya dulu. No-nya nggak ikut. Kita mulai dari X1 ya. Oke, kita buat. Kemudian create latent variable. Kita buat X2-nya. Yang ini ada 6 ya. Oke, ada 6. Seperti ini. Create latent. Di sini ada X3-nya. Ini kita buat X3. Oke, kita pilih save. Kita buat create lagi latent untuk Z-nya itu ada 7 ya. Ya, 7 item. Kemudian satu lagi create untuk Y-nya. Oke, kita pilih. Oke, kita pilih save. Nah, sekarang kita tarik panahnya. Direct link ya. Tep. Nah, itu dia. Direct link tek. Nah, itu dia. Direct link tek. Nah, oke, jadi sekarang untuk moderasinya, moderating link, create, tek. Nah, itu dia, moderating link, tek. Nah, satu lagi, create moderating linknya yang di sini. Oke, keren kan, Word PLS, keren dong. Oke, seperti ini dia. Ini di mana ya? Nah, di sini aja deh, biar nampak gitu. Ya, kita pilih Save Model and Close. Kita pilih OK. Tunggu dulu ya. Lagi proses. Nah, tunggu dulu, belum selesai nih. Nah, udah selesai. Tahap terakhir baru kita melakukan perhitungan. Langkah kelima. Oke, kita pilih aja ya. Yes kan aja. Oke, lagi proses. Nih agak lama ya, karena jumlah sampelnya tadi banyak. 7 ribuan, jadi kita tunggu dulu aja. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Nah, gimana sih cara kita mengartikannya ya? Nah, pertama kita mau melakukan pengujian outer model dulu. Jadi outer model itu ya kayak validitas sama reliabilitas, kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat di bagian combine loading-nya ya. Nah, di combine loading ini kita ingin memeriksa apakah item-item atau pertanyaan yang digunakan valid atau enggak. Jadi untuk item X1-nya yang ada tanda kurung itu miliknya tuh. Oh, item X11 valid. Nilainya 0,970. Kapan dikatakan valid? Kalau ada referensi yang mengatakan kalau di atas 0,7 itu valid. Oke, berarti item X11 valid. Item X12 0,967, kan di atas 0,7 valid. Valid. Nah, item X21 lihatnya yang mana? Lihatnya yang ada kurung ini. Nah, valid karena di atas 0,7. Valid.
item X31-nya ini valid, 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 valid. Semua sudah di atas 0,7, berarti semuanya sudah valid. Oke, ini berdasarkan nilai apa? Ini namanya nilai loading factor, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di bagian latent variable coefficient. Jadi untuk pengujian reliabilitas ya kita bisa lihat nilai composite reliability atau Cronbach alpha-nya. Kalau di atas 0,7 dia reliable ya. Berarti udah di atas 0,7 kan? Sudah reliable. Ya, reliable. AV ini juga di atas 0,5 dia sudah valid dia. Di atas 0,5 udah valid. Oke, keren kan? Keren. Nah, sekarang kita tuh mau ngejawab hipotesisnya tadi. H1 sampai H6. Kita lihat yang mana? Kita lihat aja di bagian nih, PET coefficient and p-value. Nah, di sini kita mau ngejawab yang ini, yang pertama dulu H1. X1 berpengaruh positif. Positif nggak? Nah, kita lihat di bagian PET coefficient. Ini nama lainnya koefisien jalur. Jadi koefisien jalur X1 terhadap Y nilainya 0,349. Kan 0,349. Kan ini positif nilainya. Berarti X1 berpengaruh positif terhadap Y. Apakah signifikan? Kita lihat p-value-nya. P-value-nya nih. Nah, ini dia. P-value-nya di sini kita bisa lihat P gitu kan. 0,001. Ya, artinya kan sudah lebih kecil dia dari 0,05. Jadi kesimpulannya untuk hipotesis yang pertama diterima ya. X1 berpengaruh positif dan signifikan. Bagaimana dengan X2? Kita lihat PET koefisiennya 0,214 ya. Di sini kan 0,214 kan nilainya positif ya. Ya. Jadi dia X2 berpengaruh positif. Apakah signifikan? Kita lihat di sini. Nah, p-value-nya ya lebih kecil daripada 0,001. P-nya itu P lebih kecil dari 0,0. Ya, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Signifikan. Berarti X2 berpengaruh positif dan signifikan. X3-nya juga positif signifikan. Nah, sekarang moderasinya nih. Nah, Z signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X1 terhadap Y. Berapa nilai p-value-nya pada baris Z ini? P-value untuk Z X1 nilainya kan nih lebih kecil daripada 0,001. Ya nih, yang ini kan? Ini dia. Ya, artinya kan sudah lebih kecil dia daripada 0,05. Tunggu ya, saya geser ke sini deh. Ini dia. Artinya sudah lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya H4, Z ya signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X1 terhadap Y. Nah, tapi, sorry yang ini ya. Nah, tapi kalau dia H5-nya terhadap X2, p-value-nya 0,385 nih. Nah, yang ini p-value-nya itu 0,385. Kan di atas 0,05. Berarti Z itu tidak signifikan dia. Tidak signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X2 terhadap Y-nya. Jadi dia belum berhasil kalau ke X2 moderasinya. Kalau ke X3-nya dia berhasil ya, karena p-value-nya p-value untuk yang Z X3-nya itu kan 0,003, kan lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti Z itu signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X3 terhadap Y. Jadi dari 6 hipotesis itu 5 diterima, 1 enggak ya. Yang hipotesis yang ini enggak diterima dia. Z tidak signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara X2 terhadap Z. Nah, dalam Word PLS kita juga bisa view general result ya, menguji model secara keseluruhan apakah fit atau layak atau tidak. Nah, di Word PLS ada goodness of fit-nya. Apakah model yang kita ajukan ini sudah layak ya? Model yang tadi itu sudah layak atau tidak? Kita lihat, kalau p-value-nya di bawah 0,05, p-value APC, ini namanya p-value APC.
Kalau yang ini namanya p-value ARS. Nah, kalau p-value APC-nya di bawah 0,05, p-value ARS-nya di bawah 0,05, dan nilai AFIF-nya di bawah 5, maka modelnya secara keseluruhan itu sudah layak. Nah, ternyata ini di bawah 0,05 ya. Ini juga di bawah 0,05. Dia good if lebih kecil dari 5. AFIF-nya berapa? 2,461. 2,461 kan di bawah 5. Berarti secara keseluruhan model yang kita ajukan sudah layak. Ini kelebihan di Word PLS, ada ukuran atau kriteria model fit. Nah, itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.